Ya, nah orang kita itu tadi kan karena sudah lepas budaya yang ditanamkan oleh orang tua, ya, sehingga akhirnya dia tidak memiliki ya istilah kebanggaan akan benar budayanya. benar. Ya. Kita lupa sebagai manusia Jawa, Ya, manusia kita lupa pribumi. sebagai manusia Jawa, manusia Melayu, manusia pokoknya lupa semuanya lah. Jadi di situ. Ngeri. Ya. Ya, nah, dua pertanyaan terakhir Pak Kojim soal sejarah terbentuknya NU Muhammadiyah itu dulu bagaimana gitu. Itu satu. Yang kedua, cerita tentang Nyi Roro Kidul itu munculnya sejak kapan gitu. Karena dengar-dengar kan dulu nggak ada cerita soal itu, tidak ada gitu. Terus sekarang menjadi belief banyak orang khususnya di Jawa. Itu bagaimana menurut Pak Kojim? Ya, nanti akan saya tambah dengan yang siapa pribumi itu. Ya. Pribumi ya. Lupa saya. Jadi bangsa Eropa itu mengalami yang disebut 1000 tahun The Dark Age. Ya. Dark Age itu artinya berarti abad ke-8. Ya. 1000 tahun. Sejak masuknya agama Kristen di Barat, ya, itu kira-kira abad ke-4 ke-3 sampai dengan abad ke-13 itu zaman ke-8. Tapi setelah terjadinya perang salib pada abad 12 ya, pada abad 13 ya berhentinya itu abad 13 awal ya. Mereka menyadari loh, tuh orang-orang Arab itu banyak belajar ilmu-ilmu dari Yunani, dari Romawi. Lah padahal itu punya kita. Ya kalau gitu harus kita kembali ya. Jadi kita harus berpikir ulang, harus memberdayakan kepandaian dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, kita pun harus berpikir begitu. Sering saya katakan, bukan kita ini karena ada agama dari India menjadi ngerti bab-bab keagamaan. Tapi kita ini dulu penyebar ya, agama ke seluruh dunia. Terus suatu saat di sana mengalami perubahan-perubahan balik ke sini. Makanya kita itu seperti gampang nerima apa-apa. Karena dulunya dari kita. Tapi kalau bangsa itu dulunya tidak punya untuk diekspor, sulit nerima. Misalnya bangsa Jepang. Menerima sesuatu dari luar itu sulitnya setengah mati. Iya. Tapi kita apa saja dari luar, itu gampang. Itu karena di gen kita. Ya. Sebenarnya itu milik kita. Ya dulunya sudah milik kita, gitu loh. Jadi seperti ini kembali lagi ke sini. Nah, jadi itu. Sebagai manusia Jawa gitu ya, kadang kita miris gitu. Budaya kita itu justru malah dimusuhi gitu. Tidak sedikit kan orang-orang Jawa yang kemudian dia justru bangga kan pakai pakaian cadar dan lain sebagainya gitu. Di Al-Quran memang diwajibkan pakai cadar, ada Pak Kojim? Oh enggak ada. Jadi Al-Quran itu ya hanya memakai namanya jilbab. Tapi itu pun ada reasoningnya. Ada reasoningnya ya? Ya ada, di situ dikatakan agar engkau dikenali dan tidak diganggu. Kamu dikenali dan tidak diganggu. Dikenali dalam konteks? Ya, dikenali bahwa orang-orang yang berjilbab itu orang-orang pengikut agama. Jadi kamu nggak diganggu lagi. Sebab dulu ada reasoningnya, ya. Para perempuan itu suaminya itu marah terus lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, istri saya diganggu sama orang-orang itu. Orang itu dipanggil. Kenapa diganggu? Aku mengira dia orang jalanan. Karena nggak pakai jilbab. Karena nggak pakai jilbab. Ya, jadi di Madinah itu merasa orang jalanan, ya kan. Makanya ya sudah kalau gitu dibedakan, ya kan. Yang berjilbab itu berarti bukan orang jalanan, tapi orang-orang yang berumah tangga, gitu kan. Makanya terus ditutup
Orang jalanan tuh maksudnya orang apa Pak Gojim? Iya, orang jalanan itu orang yang termasuk orang yang bisa diajak bergaul bebas, begitu loh. Oh, gitu maksudnya. Iya, ya. Jadi maksudnya bukan orang kalau orang. Itu sejarahnya jilbab begitu ya? Iya, itu sejarahnya. Keren. Makanya pada surat apa itu, surat Al-Ahzab, ya kan, ya di situ itu dikatakan agar engkau kamu, karena banyak orang kan, kamu dikenal dan tidak diganggu. Nah, ada kata tidak diganggu masalahnya. Oke. Jadi di situ. Nah, di sini meskipun jilbaban diganggu. Iya. Nah, di situ. Jadi semua ini ada reasoningnya. Kemana aja kita ini nggak tahu semua ini ya. Yang penting wajib pakai jilbab, nggak pakai jilbab neraka gitu kan. Ya, nah orang kita itu tadi kan karena sudah lepas budaya yang ditanamkan oleh orang tua, ya sehingga akhirnya dia tidak memiliki ya istilah kebanggaan akan budayanya. Benar. Ya. Kita lupa sebagai manusia Jawa, manusia kita pribumi. Lupa sebagai manusia Jawa, manusia Melayu, manusia pokoknya lupa semuanya lah. Jadi di situ. Ngeri. Ya. Sehingga akhirnya kayak orang Sumba, orang Lombok pun akhirnya berjilbab. Nah ini kan ada proses. Ya kan? Aduh. Apalagi bercadar ya sambil tandur gitu ya. Iya. Jadi di situ, ya. Jadi budaya kita sendiri juga tidak didukung oleh pemerintah, misalnya bertani. Lah kalau bertani itu kan kalau didukung oleh pemerintah dengan segenap unsur budayanya kan orang akhirnya menjalankan namanya bertani ya otomatis harus pakaian yang gampang untuk ini ya tidak sampai kesulitan pada waktu di tengah sawah ya dan pakai juga kayak orang-orang Vietnam itu topinya itu lebar-lebar itu supaya tidak kepanasan dan bajunya pun baju-baju yang istilahnya praktis untuk bekerja ya seperti itu. Oke. Aku ada 3 pertanyaan terakhir Pak Gojim. Ya. Gimana sih caranya menurunkan paradigma atau mindset inferior gitu. Jadi merasa kecil hati gitu, lawan dari superior gitu. Itu cara meruntuhkan mental itu bagaimana Pak Gojim? Ya, kalau masalah untuk istilahnya itu pelan-pelan menghilangkan inferior terus bisa naik menjadi bukan inferior lagi ya anak harus mulai dihargai kalau melakukan sesuatu. Kalau itu yang terjadi misalnya kita yang udah dewasa bagaimana Pak Gojim? Ya sama. Jadi kita harus negara ini kalau sudah dewasa harus menghargai. Contohnya misalnya ya gak jauh-jauh kan ya. Seandainya hidup saya itu sebagai seorang penulis ya murni, pasti hidup saya kan pas-pasan. Seandainya penulis murni, ya kan. Tapi saya kan asalnya orang dari bekerja di perusahaan, ya sehingga saya sudah membiasakan diri dengan pendapatan dari perusahaan, sehingga saya akhirnya bisa menulis tanpa terganggu karena pendapatan. Ya. Nah, di sini kita bisa yakin, saya akan bekerja yang baik, saya persembahkan untuk kehidupan bangsa ini. Ya. Tetapi kalau orang baru mau menulis dengan baik ya, terus itu ke penerbit dibuang Mas. Jadi penerbit itu kalau orang tidak dikenal sama sekali, buang ya? Ya dibuang. Nggak peduli tulisannya. Iya nggak peduli, karena kan nanti habis mencetak itu berapa puluh juta, nggak laku. Benar. Ya. Jangankan orang ini ya, ada teman yang mencetak ya kan, pada waktu kampanye 2024 itu yang Prabowo buku itu loh. Kayak kehebatan Prabowo itu loh ya. Itu teman saya itu yang nyetak itu. Ya. Dijual nggak laku. Nah, bayangkan ya. Jadi dia anggap ya sudahlah itu sumbangsih aja. Jadi kan seperti itu. Ya. Jadi mendidik orang dewasa ya dihargai. Dihargai. Lah kita kan nggak bisa menghargai.
ya. Nah, kalau misalnya saya ini di bangsa anu, ya, oh itu kalau tulisan sudah dihafal, anu itu dijunjung tinggi. Iya, iya, iya. Tapi kan nggak ada. Mana ini tulisannya Pak Kojim di kampus-kampus luar negeri banyak, tapi malah di Indonesia sendiri. Nah, kan di Indonesia sendiri kan itu. Parah ini bangsa. Nah, tapi karena saya sendiri sudah bisa menapaki hidup nggak kepikiran kan gitu kan. Tapi yang saya sampaikan ini kan untuk orang lain. Ya tentu kesulitan kalau dia mau maju tapi nggak ada orang yang menghargai. Kan? Silakan teman-teman yang mau cari buku-bukunya Pak Kojim bisa lewat kita, nanti hubungi nomor di bio ya, atau di nomor admin biasanya. Nah, 2 pertanyaan terakhir Pak Kojim soal sejarah terbentuknya NU Muhammadiyah itu dulu bagaimana gitu. Itu satu. Yang kedua, cerita tentang Nyi Roro Kidul itu munculnya sejak kapan gitu. Karena dengar-dengar kan dulu nggak ada cerita soal itu, tidak ada gitu. Terus sekarang menjadi belief banyak orang, khususnya di Jawa. Itu bagaimana menurut Pak Kojim? Ya, nanti akan saya tambah dengan yang siapa pribumi itu. Ya. Pribumi ya. Lupa saya. Jadi begini Mas ya, kita tahu ya, guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya pada waktu itu Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya kan bukan Ahmad Dahlan tapi Darwis, Ahmad Darwis. Ahmad Darwis. Iya, ya. Nanti diganti Dahlan kan dari situ. Nah, itu sama. Pada mulanya belajar pada Kiai Haji Muhammad Saleh Darat. Nggak ada persoalan mau satu guru. Ya. Terus kemudian ketika berguru ke Mekah juga pada guru yang sama. Hanya saja yang satu tertarik kepada hal-hal yang bersifat tradisional, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, terus Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tertarik terhadap hal-hal yang bersifat sosial. Jadi yang satu tradisional, yang satu sosial. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dulu untuk ini membangun organisasi sosialnya. Karena kan sosial tadi kan. Kalau yang tradisional itu memang masyarakat juga begitu, tinggal di anu aja kan apa sih? Oh ada kebiasaan itu ya sudah itu. Kalau ini diciptakan, ya makanya diciptakanlah pertama sekolahan. Jadi isinya itu menciptakan sekolahan, terus memelihara anak yatim, ya kan, sama kesehatan. Ya. Jadi Muhammadiyah mula-mula berdiri untuk itu, ya sambil mengajarkan apa yang ini ditanamkan Islam untuk bisa mengikuti dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya. Nah di sini mulai kan ada hal-hal yang sifatnya itu tidak wajib, ya tidak harus dilakukan seperti wajib, misalnya ziarah kubur. Jadi Muhammadiyah di awal tidak langsung itu kalau ziarah kubur itu bid'ah, tidak. Enggak gitu dulu. Enggak. Cuma tidak terlalu perlu dibandingkan ya mendirikan sekolahan. Ya. Jadi di situ mula-mula dan berjalanlah, ya kan. Akhirnya tahun berapa, 25 atau berapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Ya kan, ya sudah penerusnya yang jalankan, ya kan. Nah, namanya penerus itu kan beda dengan kalau masih ada tokohnya. Kalau masih ada tokohnya, jangan ke situ dulu, ini dulu kan gitu kan. Begitu tokohnya sudah wafat, ya udah kita punya garis gini. Misalkan sholat kita bisa langsung 11 rakaat saja, tidak harus 23. Pada mulanya Muhammadiyah nggak urusan itu. Orang sholat 23 rakaat, orang nggak ada masalah. Yang penting sekolahan, poliklinik, yatim piatu itu jalan, yang penting. Jadi urusan begitu-begitu nggak menjadi masalah. Bentar. Nggih, monggo tunjuk. Nah, kemudian
begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, maka muncullah organisasi Muhammadiyah. NU. NU. Oh, Ya. setelah Ahmad Dahlan meninggal. Karena kan NU tadi muncul. ketika Ahmad Dahlan masih hidup itu kan ya orang NU juga merasa bersaudara. Oh iya. Terus iya. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan kan juga tidak, jangan gini, jangan Iya, begitu, iya, bukan. iya, iya. Oh. Gitu loh ya. Cuma memberikan, tidak terlalu perlu yang ini. Yang ini Tidak lah terus nanti. bid'ah gitu ya. Iya, nah nanti ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah wafat kan, yang melanjutkan berikutnya kan kita harus punya garis yang jelas. Regenerasinya itu harus punya garis yang jelas. Nah, mulai ada garis yang jelas itu, NU kalau gitu ini harus dibentengi. Masyarakat yang tradisional ini supaya tidak kena situ kan. Gitu. Iya. Ya, jadi akhirnya didirikanlah Nahdlatul Ulama. Mula-mula juga bukan partai. Bukan partai. Bukan. Ya, organisasi sosial saja. Ya kan? Oke. Tadi yang sejarahnya Nyi Roro Kidul tadi. Ya, nah. Terakhir ditutup dengan Pribumi. Pribumi, ya. Nah, Nyi Roro Kidul, ya, itu kalau kita baca buku-buku kuno, ya tidak ada. Tidak ada. Ya, adanya adalah buku-buku sejak abad 18. Ya, itu kalau abad 18 artinya kan 1700-an. Ya. Nah, itu mulai menceritakan bahwa Panembahan Senapati itu, ya kan, itu istilahnya untuk menjaga keutuhan tanah Jawa ini menikah dengan Ratu Kidul, gitu kan. Nah, namanya kisah. Itu bisa kan? waham nggak? Apanya? Itu bisa termasuk waham nggak yang dialami Enggak, karena Panembahan? kisah itu kan hanya dilemparkan saja. Kalau waham kan pengakuan seseorang. Gitu. Itu hanya dilemparkan saja. Dilemparkan dengan misi saja, tertentu kan? begitu. Ya kan. Jadi tujuan Panembahan Senapati ya untuk menjaga supaya jangan sampai Lautan Selatan itu dimasuki oleh orang asing, dan itu fakta. Ya kan. Inggris baru masuk Australia itu abad 19. Ya, padahal Panembahan Senapati itu wafatnya akhir abad 16. Nah, dengan melempar isu bahwa menikah dengan Ibu Ratu Pantai Selatan itu tadi harapannya apa? Menjaga nasional. Karena yang utara itu sudah dimasuki Belanda, sudah dimasuki ya, dari Malaka kan sudah dimasuki Portugis. Nah, selatan jangan sampai kebobolan. Ya. Biar mereka merasa takut gitu, nggak masuk gitu. Loh, memang kan mereka sendiri kan akhirnya secara organisasi pasukan selatan kan kuat sekali masalahnya. Nah, itu apa ya istilahnya, itu pemberi wibawanya saja kan istilahnya. Tapi tentara di selatan itu kan tinggi sekali. Karena utara sudah jebol. Ya, kena sampai kali Nyamat nyerang pun kalah dan sebagainya. Utara itu kan sudah jebol. Ya, Belanda sampai bisa masuk Batavia pada tahun 1596. Padahal itu era akhirnya Panembahan Senapati. Jadi isu Ratu Pantai Selatan dilempar itu untuk menambah kewibawaan Panembahan Senapati. Iya, dalam memimpin negara. Oke. Jadi di situ. Nah, cuma kan segala sesuatu itu setelah terlalu lama, terus jadi mitos. Gitu. Ya. Jadi belief banyak orang. Iya, mitologi itu sendiri tidak salah kalau tidak kita mengalami kebodohan. Iya. Di Jepang itu sampai sekarang tetap ada misalnya kita ini pergi ke pegunungan ya. Terus di sana itu disebut ada air suci. Air suci, ya kan? Itu tetap disampaikan bahwa kalau kita minum bareng-bareng ya, satu sewur begitu nyedok minum bareng-bareng ya kan. Nah, itu akan menambah sehat kita. Padahal tujuannya kan itu keakraban. Padahal orang Jepang itu kan ngerti yang namanya hygiene. Kan satu sewur diminum
banyak orang itu kan nggak tapi demi ya kan untuk menjaga persatuannya itu ya kan toh tidak setiap hari minum. Iya. Jadi mereka tetap kalau ke situ ayo minum bareng kan gitu. Ya. Okay. Jadi mitologi itu sendiri tidak menjadi masalah ketika kita tidak dalam kebodohan. Nah, orang Jepang ngerti. Kalau saya tanya, you percaya nggak ada dewa matahari yang ya sekarang sih enggak kan gitu kan. Tetapi demi untuk menjaga persatuan enggak apa itu mempermasalahkan hal demikian itu, gitu loh. Ya itu anggap aja sebagai adat yang ya. Lah kalau kita kan adat terus nanti kalau berbeda dikatakan ini bid'ah, ini syirik dan sebagainya. Orang Jepang kan enggak. Ya adat ya adat. Iya. Tapi dia ngerti ya fungsinya ya hanya itu gitu loh. Iya. Menyatukan. Iya, tapi masyarakat kan nggak bodoh. Sehingga masyarakat tetap kerja keras itu. Nah, di sini karena kebodohannya itu malah dipundi-pundi, malah supaya ketiban ini, ketiban pulung ini itu dan sebagainya. Cari pesugihan di sana lah. Iya. Nah, jadi itu Mas. Ya. Makanya dari awal saya sampaikan kita ini ya revolusinya adalah pendidikan. Pendidikan yang baik itu akan bisa mengangkat orang berpikir secara logis dan sistematis. Jadi dia tidak akan terus apa ini yang aneh-aneh begitu, logis. Jadi nanti dia kalau membaca ya ada legenda, ada apa itu mitologi gitu, dia akan cerna apa ya dulu nenek moyang kami ini. Nah, jadi kalau tidak pendidikannya tidak baik kan langsung dipercaya. Oh ini karena begini kan gitu. Padahal kalian dicerna dulu ya. Nah, sedangkan mengenai pribumi ini juga banyak disalahartikan. Ya, pribumi itu kan sering orang sampaikan bahwa oh ya itu penduduk asli ya. Sehingga kalau ditelusuri sekarang DNA orang Jawa ini pun sudah tidak Jawa. Bukan begitu. Pribumi itu orang yang mampu hidup dengan budaya di tempatnya itu. Ya. Misalnya orang Dayak ya. Itu pribumi. Karena dia sudah tidak ngakui lagi keturunannya siapa. Ya. Walaupun mungkin kalau di DNA kan mungkin banyak dari Cina, tapi mereka itu sudah asli budayanya hidup di Dayak itu, ya. Oh nenek moyang kami dulu nggak tahu dari mana, pokoknya kami punya ini, ya kan. Nah, ia disebut tidak pribumi ketika ia masih menyatakan, aku kan keturunan Cina, aku kan keturunan Arab. Nah itu tidak pribumi. Tapi orang bule sekalipun ketika enggak aku sudah dilahirkan di Jawa ya aku hidup sebagai orang Jawa, itu pribumi. Gitu loh. Nah ini yang harus dipahami. Jadi pribumi itu bukan karena DNA-nya, bukan karena keturunannya, tapi ia hidup bersama sesuai dengan budaya setempatnya. Ya. Itu kalau orang Surabaya, kan kalau dicek DNA gitu ya, termasuk sampean itu pasti cewampuran. Delok ini saja muka dan sebagainya itu ya. Kata saya ini pernah ngobrol dengan teman-teman yang dari wilayah selatan itu misalnya Jogja gitu. Kalau dasarnya pribumi itu seperti yang dituduhkan orang gitu kan. Yang jadi pribumi ya yang tinggal di Pacitan, tinggal di Gunung Kidul, kan jadi begitu. Ya. Padahal bukan itu, ya kan? Ya, tapi siapa yang menyadari sebagai orang Jawa? Siapa yang menyadari? Siapa yang menyadari sebagai orang Surabaya? Budaya Surabaya, ya. Jadi pribumi, ya. Makanya beda kan, misalnya ya nuwun sewu pendengar ini mungkin ada yang teman kita yang Cina tapi sudah Jawani atau sudah masuk Islam ya kan. Kalau di Surabaya banyak teman yang Cina itu sudah nggak mau disebut Cina itu ya. Jadi dia pribumi. Iya, enggak akikar Surabaya loh. Gitu aku sunat loh, gitu itu ya kan. Lah itu sudah pribumi. Artinya di dalam pikirannya nggak ada untuk keluar dari
itu. Jadi kalau ada perang ada apa ya pasti bela orang Indonesia. Itu namanya pribumi gitu loh. Ya. Jadi bukan juga karena nama saya Ahmad Khoджim berarti itu bukan pribumi karena nama Arab ya nggak bisa. Oke. Ya, saya nama dikasih orang tua saya. Iya. Sebaliknya zaman saya memberi nama anak lain lagi. Ya kan zaman modern ini anak itu namanya tambah nggak tahu ngambilnya dari mana karena kita ramu ini ya. Benar. Baik. Ya, jadi seperti itu Mas Hendra. Mantap, ya. Terima kasih sekali ya telah bersedia hadir ya memberikan wawasan pencerahan yang luar biasa. Tetap sehat selalu Pak Khoджim, terus menjadi orang tua. Ya, terima kasih Mas Hendra dan para netizen. Ya, kita juga selalu berpesan ya, belajarlah dari hal-hal semacam ini. Jadi jangan terus menghakimi, jangan juga menilai. Ya nanti nggak pinter-pinter kalau menilai itu. Ya, tapi belajar apa yang dia omongkan sama yang saya pelajari cocok tidak, nggak cocok ya belum cocok kan tinggal gitu aja ya kan. Oke. Iya. Matur suwun Pak Khoджim. Sami-sami.